warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalis Sakti Pramadani dari Universitas Muhammadiyah Semarang ingin melakukan wawancara terhadap mahasiswa keperawatan semester 4. Bisa diperkenalkan dengan nama siapa? Nama saya Farah Hamidah. Ya, di sini saya ingin mewawancarai tentang strategi mahasiswa dalam mengelola stres saat menghadapi ujian OSCE. Pertama-tama saya tanya ya Mbak Farah, bagaimana perasaan Anda saat menjelang ujian OSCE? Perasaan saya menjelang ujian OSCE itu pastinya deg-degan ya Mbak, ya panik, panas dingin, nggak tenang gitulah. Lalu apa yang menurut Anda menjadi penyebab utama stres saat menghadapi OSCE itu Mbak? Penyebab utamanya stres itu karena saya berpikir berlebihan akan stres. Stres kan OSCE kan di bayangan saya itu kan ujian yang menyeramkan gitu ya Mbak ya. Jadinya yaitu, jadi saya sulit untuk mengelola stres pada saat hampir ujian OSCE. Baik, lalu bagaimana Anda biasanya mempersiapkan diri menjelang OSCE baik secara akademik maupun secara mental? Untuk secara akademik sih saya sering-sering belajar ya Mbak ya, karena sudah dikasih tools kayak kisi-kisi dari kampus. Saya belajar dari situ dan saya belajar terus-menerus, tapi ada jedanya gitu. Untuk secara mental sih saya agak sulit ya Mbak ya sebenarnya kalau mengontrol dari mental gitu. Lalu strategi apa saja yang digunakan Mbak Farah untuk mengelola stres sebelum dan selama ujian OSCE itu berlangsung? Mengelola stres saya, ya. Kalau sebelum OSCE itu tuh saya tuh belajar, harus tetap belajar. Tapi saya jangan belajar yang berlebih, kayak kan saya malamnya pasti juga belajar tuh. Tapi di hari H itu jangan sampai saya terlalu stres untuk belajar. Dan di situ saya harus melatih mental dan skill saya gitu. Jadi saya harus benar-benar melatih ketenangan saya saat itu. Kalau selama OSCE itu berlangsung? Selama OSCE itu berlangsung, saya sih lebih ke menjaga ketenangan diri, karena kan ketenangan juga dinilai. Jadi saya harus menjaga ketenangan diri saya. Lalu apa strategi tersebut menurut Farah itu efektif dan kenapa? Tolong dijelaskan. Menurut saya itu efektif ya Mbak ya, karena kalau tenang kan jadi kan kerjaannya juga gerusak-gerusuk, dan kita biasanya saya sebelum itu tarik nafas dalam dulu, terus dikeluarkan sebanyak 3 kali agar lebih tenang, lebih rileks. Jadinya ya udah, alhamdulillahnya juga selalu mendapatkan nilai yang baik. Lalu apakah ada pernah mengalami gangguan tidur atau gangguan konsentrasi, emosi karena stres ujian OSCE tersebut? Kalau gangguan tidur, stres dan lain sebagainya itu tuh pasti ya Mbak ya. Mungkin semua mahasiswa pun juga merasakan hal yang sama. Apalagi cemas, sulit tidur, rasa mual, muntah, terus pusing gitu kan, pengen BAB gitu juga sering sih kayak gitu saya. Lalu bagaimana peran dukungan antara teman, keluarga, lalu dosen dalam membantu Anda mengatasi stres tersebut? Dukungan keluarga sih Mbak oke ya Mbak ya, karena mereka juga membantu saya saat saya belajar gitu. Mungkin bisa membantu saya menjadi probandus atau bagaimana gitu. Teman pun juga Mbak, teman tuh sangat amat ini sih Mbak, membantu. Karena di waktu hari H itu kan kita kan kumpul tuh sama teman, jadinya sama-sama merelaxkan kita sendiri, sama-sama apa namanya, belajar bareng gitu, iya. saling menenangkan Iya, gitu ya. betul. Lalu jika diberi kesempatan, strategi apa yang Mbak Farah tingkatkan dan ubah untuk persiapan OSCE berikutnya? Ini sih Mbak, lebih enggak gerusak-gerusuk mungkin ya Mbak. Saat ini kan saya juga lagi masih deg-degan banget gitu loh. Apalagi kalau ada bel OSCE itu kan sumpah itu kayak bagi saya tuh menyeramkan banget sih Mbak. Jadinya lebih ketenangan diri mungkin ya. Terus apa saran Mbak Farah untuk mahasiswa lain yang akan menghadapi OSCE agar tidak terlalu stres gitu Mbak? Saran saya sih mungkin jangan belajar sistem kebut semalam sih, karena kalau itu dilakuin terus saat mau ujian itu nggak efektif sama sekali, bahkan itu malah mendapatkan stres pada mahasiswa itu sendiri. Jadi
menurut saya mending kalian belajar dari hari-hari sebelum-sebelumnya, sebelum oske. Nah, terus kita melatih ketenangan dan mental kita juga. Lalu menurut Mbak Farah, apakah pihak kampus bisa melakukan sesuatu untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi stres atau oske? Jika iya, seperti apa sih Mbak? Dari kampus sih alhamdulillah dapat kisi-kisi Mbak, yaitu tools tadi itu membantu mahasiswa banget. Nah, toolsnya itu tuh udah ada nilainya, ada skillnya apa aja yang harus kita lakukan di sana, jadi sangat membantu sih itu. Baik, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah merespon dengan baik Mbak Farah atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.